saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu kelima sesudah Epifania adalah Pendeta Benjamin Lauhena Pesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema identitas Yesus. Kita masuk saat teduh. Jemaat, marilah berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kita sudah berada di hari Minggu kelima Masa Raya Epifania. Nats pembimbing kita yang akan menuntun dan mengantar ibadah kita di hari ini terambil dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-9 ayat 35, yang berkata, "Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, 'Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.' Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu masih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, sehingga hari demi hari kami dipenuhi oleh berkat dan cinta kasih-Mu. Engkaulah yang memanggil kami untuk berhimpun, dan Engkaulah yang menuntun perjalanan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau juga yang memampukan kami untuk selalu berserah hanya kepadamu. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh keadilan, kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran kami sendiri, kami sering berbuat salah di hadapan-Mu dan sesama. Kami tidak melakukan perintah-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dan sesama. Kami pun enggan menyuarakan keadilan dan kesetaraan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Kasihanilah kami, ya Allah. Baruilah kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran dan keadilan, untuk mewujudkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
peri, berani bersaksi, dan giat melayani. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di dalam gedung gereja dan yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah, mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita mempersiapkan diri kita masing-masing, mempersiapkan hati dan pikiran kita juga. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Langkah demi langkah hidup kami, tak terasa kembali Tuhan mengumpulkan kami sebagai jemaat-Mu untuk merasakan persekutuan bersama jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami satu hati dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa dan pujian kami. Kini kami semua, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah, kami sudah persiapkan Alkitab kami sudah siapkan diri kami. Dan kami memohon karuniakanlah kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami ketika kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami akan menghayatinya dalam perenungan ketika kami dapat mendengar suara dan pengajaran Tuhan. Lalu kami juga menjadi pelaku dan saksi Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga dalam segala hal hidup kami tetap berimbang. Baik di dalam mendengar firman-Mu dan juga kami mampu memperlihatkan diri sebagai pengikut Kristus yang kami nyatakan dalam bentuk perilaku kami, kata dan perbuatan. Karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang dan berseru kepadamu, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menempatkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu. Ia berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada saat itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapa, kekasih Tuhan, dan saya menyapa jemaat yang ada di rumah menyaksikan siaran ini. Selamat pagi semua, tentu semua sukacita. Saya akan mengawalinya dengan kalimat salam sehat semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, tema kita cukup menarik. Kenapa? Kita bicara identitas. Bagaimana orang bisa mengenal kita? Siapa diri kita? Kadang-kadang banyak orang juga ingin memamerkan dirinya. Saya ini si A, saya ini si B. Kamu harus hormati saya, dan sebagainya. Oh, banyak sekali. Mengapa? Karena orang ingin dipuji. Karena orang ingin selalu dihormati. Itu yang terkadang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita seringkali melihat banyak orang juga kayaknya kehilangan identitas. Nah, saudara-saudara, yang kita tahu secara sederhana dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata identitas itu adalah jati diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa identitas itu artinya punya satu kekhasan tersendiri atau ciri khas. Nah, nanti kita coba lihat. Oke, saya tidak panjang lebar di dalam membahas tentang kata itu. Tapi saya masuk saja langsung di dalam persoalan bacaan kita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudara-saudara, setelah kita melihat, coba kalau nanti saudara melihat, bahwa cerita ini harus dilihat bukan dalam satu perikop, tetapi harus dilihat di dalam kaitannya dengan ayat sebelumnya, karena ini satu paket. Yang pertama, pengakuan Petrus. Menurut kamu, menurut orang siapakah anak manusia itu, bla 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 dan seterusnya. Sampai Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah hidup. Oke, satu. Ini satu paket ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rumah, Matius, Markus, ini sama semua. Dan Lukas. Lalu kemudian kedua adalah pemberitaan pertama tentang penderitaan Sang Mesias. Oke. Jadi dua hal ini lalu nanti Bapak Ibu bisa masuk di dalam konteks bacaan kita. Apa konteksnya? Yesus dimuliakan di atas gunung. Baik, kita terus. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes. Nah, ini agak berbeda dengan dua Injil yang sebelumnya. Matius, Markus ya, nanti Bapak Ibu lihat. Karena itu Lukas mengatakan kira-kira. Kalau yang di Matius dan Markus langsung bilang
Setelah 6 hari begitu. 6 hari dan seterusnya. Kalau ini kira-kira, jadi para ahli mengatakan masih ada antara Lukas mengatakan kira-kira 8 hari. Kita pakai seminggu sesudah pengajaran Yesus di atas. Ini terjemahan beberapa penafsiran. Nah berikutnya saudara-saudara kita bisa lihat di sana. Ketika ia sedang berdoa, naik ke atas gunung, ini menjadi ciri khasnya Lukas. Kalau Bapak Ibu membaca di beberapa catatan Lukas, maka di sana kita akan bertemu bahwa Yesus mengasingkan diri. Dia naik ke atas gunung di tempat yang sunyi dan ia berdoa. Di dalam Injil Matius dan Markus itu tidak ada. Tetapi di Injil Lukas dia katakan Yesus biasanya mengambil tempat yang tinggi, lalu kemudian dia mengambil tempat yang sunyi dan dia berdoa. Seperti di Taman Getsemani, di beberapa tempat, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sana, ada di Lukas pasal 5 ayat 16, 6 ayat 12 dan seterusnya. Maka Lukas mengatakan biasanya Yesus berdoa. Yang menarik dari bacaan kita, terjadilah sebuah transfigurasi. Ya, ini bukan perubahan wujud, tapi perubahan rupa yang dilihat secara manusiawi, lalu kemudian dikatakan Injil Lukas terjadi perubahan rupa atau wajah Yesus putih berkilauan. Ada 2 tokoh perjanjian lama, Musa, Elia. Nah makanya selalu saya mencoba mengamati kalau kita membaca kitab Ulangan, maka Musa naik di atas gunung lalu matilah dia. Ya kan? Dan sampai hari ini orang tidak menemukan kuburnya. Sementara Elia terangkat hidup-hidup ke surga. Saudara-saudara, kita mencoba melihat, mengartikan apakah Musa memang mati ataukah memang dia terangkat ke surga seperti Elia. Karena kalau tidak dia akan berjumpa tokoh surgawi ini 2. Kenapa dia tidak ditulis kuburnya tidak ditemukan? Karena kalau ditemukan, oh pasti orang-orang datang ke sana ke Israel ngapain? Dia mau cari kubur Musa dan dia mau nyembah di sana. Itu kebiasaan. Makanya tidak ditemukan kubur Musa. Supaya orang Israel jangan sampai bikin patung Musa lalu dibuat di situ dan orang datang banyak lalu seperti yang kita kenal bahwa segala macam minta jadi Allah nomor 2. Ya itu yang perlu kita, kenapa Alkitab mengatakan begitu. Jadi 2 tokoh ini mewakili tokoh perjanjian lama. Musa dia membawa hukum Taurat karena dia naik di atas gunung Sinai. Oke? Sementara Elia dia naik ke surga, tokoh surgawi, mewakili nabi-nabi perjanjian lama. Dia yang dipilih. Jadi 2 tokoh ini yang jelas-jelas dihormati oleh orang Yahudi atau orang Israel. Maka terjadilah percakapan itu. Kalau kita bisa lihat pada ayat berikutnya, nampaklah 2 orang berbicara dengan dia. Oke. Lalu kemudian dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Oke. Dari situ. Jadi Sang Mesias dengan kemuliaannya di sorga, ini yang disebut, yang saya mau katakan transfigurasi tadi. Dia menjadi sebuah tokoh surgawi, tokoh ilahi. Dia bisa berjumpa dengan orang-orang yang dihormati oleh perjanjian lama tadi, oleh orang Yahudi. Musa dan Elia, 2 tokoh ini. Lalu Yesus bisa berjumpa dan bercakap-cakap langsung. Ini yang kalau kita mengenal apa yang dikatakan oleh Paulus, tubuh kita waktu ketika orang mati lalu dikatakan oleh Paulus, dalam sekejap mata dirubah. Tubuh yang fana menjadi yang tidak fana. Jadi pada saat para murid melihat dalam sekejap mata, Yesus berubah menjadi sebuah tubuhnya putih berkilauan. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, percakapannya ini yang kemudian kita bisa lihat. Ada sesuatu yang
para murid melihatnya sebagai seorang manusiawi yang sangat kagum. Kita bisa membayangkan kalau seandainya saudara dan saya ada di saat itu, kita sudah berhayal bahwa kita sudah di atas sorga. Kenapa? Karena bisa berhadapan langsung dengan orang-orang suci ini. Ya kan? Kalau kita sudah berada di sorga, pertanyaan saya begini, apakah saudara-saudara mau kembali lagi ke bumi? Ini dia. Orang kalau sudah menikmati di zona nyaman, jangan harap dia turun lagi ke zona yang penuh dengan pergumulan. Tidak mau, makanya kadang-kadang orang bilang, lebih baik kita mati. Supaya apa? Supaya naik surga aman. Kalau di surga itu nanti nggak ada sakit-sakit dan seterusnya. Makanya Petrus mengatakan kepada Yesus, aku ingin buat kemah 1, 2, 3. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dia memaksakan suasana surgawi itu jangan cepat berlalu. Ini yang dikatakan oleh Injil Lukas. Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Dan setelah itu terjadilah awan dan seterusnya. Kalau perjanjian lama, ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sana dikatakan bahwa awan itu menggambarkan satu tempat kekudusan Allah. Di tempat itu, di awan itu, seperti Keluaran pasal 16 dikatakan, tampaklah kemuliaan Tuhan di dalam awan. Sehingga para murid pada ketakutan. Kenapa? Karena mereka sudah dibawa seperti itu. Nah, itu yang saya mau katakan tadi. Banyak orang yang mengatakan dalam situasi seperti ini, siapapun dia, saudara dan saya, kadang kita ingin merasakan, cepat-cepat kapan Tuhan Yesus mau datang. Ya kan? Kapan Tuhan Yesus? Karena kita sudah berhayal. Tapi begitu dicoba hadirkan yang namanya awan gelap, datang menghampiri mereka, Petrus dan teman-temannya ketakutan. Itu menandakan kesiapannya belum ada. Satu. Berikutnya saudara-saudara, mari kita coba lihat. Lalu kemudian terdengarlah, inilah anakku yang kupilih. Beda dengan baptisan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Oke, itu pada waktu itu belum ada murid-murid. Sekarang sudah ada murid-murid, lalu Yesus kemuliaan Yesus itu nampak, lalu terdengarlah suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi saudara-saudara, dari sini lalu seterusnya kita bisa lihat. Nah, mari kita mengatakan identitas Yesus sudah dinyatakan di depan para murid. 3 orang. 3 orang ini menjadi bukti saksi. Kalau kita membuka beberapa catatan-catatan perjanjian lama, maka Bapak Ibu saudara-saudara bisa menemukan beberapa catatan di sana. Ya, kalau kita seandainya melihat, kalau orang katanya cuma 1 itu kurang kuat. Ya. Kesaksiannya kurang kuat. Tetapi kalau dia lebih dari 1, 2 orang atau 3 orang dengan cerita yang sama, maka orang akan percaya. Kenapa? Ada orang lain loh. Tapi kalau cuma 1 orang mendengar, ini masih diragukan. Tapi kalau sudah ada saksi 1, saksi 2, saksi 3, maka kalau kita di pengadilan kita mau lihat, Bapak Ibu kalau lihat di pengadilan, saksi pertama dipanggil lagi, saksi kedua, supaya apa? Supaya membuktikan kalau cuma 1 kali saksi nggak akan kuat. Tapi kalau ada banyak saksi yang menyatakan demikian, maka kesaksian itu benar. Nah, itu yang mau dikatakan dalam pembacaan kita. Identitas Yesus diperlihatkan kepada ketiga murid. Ada catatan yang penting yang kita mau lihat dalam skop identitas Yesus. Yang pertama, sikap rendah hati. Karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan ceritakan siapa dia. Kenapa? Karena belum waktunya dimuliakan. Pada saat peristiwa kebangkitan, baru orang akan tahu siapa. Sehingga misi Yesus itu jelas. Ya. Dan orang yang mau mengikuti Yesus itu benar-benar dia percaya. Bukan karena dia mau melihat sesuatu yang spektakuler, baru percaya.
tetapi karena memang pengalaman untuk terus mendengar dan mendengar. Itu yang harus kita perhatikan dalam cerita ini. Nah, saudara-saudara, sekarang dalam konteks ini, yang sebentar lagi, 2 minggu ke depan, kita semua akan memasuki Minggu Prapaskah. Jadi, Mesias yang diberitakan, yang dikatakan pengakuan Petrus, dan Petrus harus menyata dan lihat bahwa Yesus akan menderita. Mesias harus menderita. Jadi bukan sesuatu yang kemudian yang oleh Petrus menggambarkan, jangan dulu Tuhan supaya suasana surgawi ini jangan berlalu. Kebanyakan seperti itu. Ya. Banyak orang ingin seperti, aduh saya ingin seperti surgawi, nyanyi dan sebagainya, seakan-akan kita sudah terangkat ke surga. Makanya itu Yesus mengatakan kepada ketiga murid, ayo kita turun, kita kembali kepada kehidupan nyata. Supaya jangan sampai terlena bahwa saudara-saudara seakan-akan sudah ada di surga, padahal kita masih di bumi. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan penderitaan. Dan disitulah yang akan dikatakan identitas Yesus diperlihatkan kepada dunia. Nah, sekarang kita berbicara identitas kita. Tadi waktu kita kurang berapa menit? 15 menit sudah lewat? Belum ya? Belum. Oke, masih geleng-geleng berarti belum. Jadi sekarang kita mau terjemahkan itu dalam konteks kita. Kalau Yesus sudah menyatakan kemuliaannya di depan para murid, 3 orang menjadi saksi, dan itu benar, sah, kalau lebih dari 1, maka iman percaya kita semakin dikuatkan di saat saudara dan saya akan memasuki minggu-minggu Prapaskah 2 minggu ke depan. Yang kedua, yang menjadi penting, sekarang identitas kita sebagai orang Kristen secara umum. Apa yang bisa kita perlihatkan kepada orang lain? Haruskah kita lalu mengatakan, hei orang kamu masuk ini, kamu berdosa, kamu masuk neraka? Tidak bisa. Justru kita harus perlihatkan bagaimana Yesus menunjukkan kerendahan hati di depan orang banyak. Yesus tidak mau memperlihatkan apa yang terjadi pada waktu para murid itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita juga diajak untuk rendah hati. Ya kan? Belajar untuk rendah hati. Kenapa? Karena itu identitas kita. Belajar dari Yesus. Tidak perlu kita mengatakan kita yang paling benar dan dia yang salah. Tidak perlu. Itu urusan Tuhan. Seperti Yesus, kita belajar seperti itu. Identitas kita. Sekarang identitas kita sebagai pelayan. Apa yang mau kita katakan kepada dunia? Kadang-kadang kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini. Ini yang membuat semangat kita di dalam pelayanan, kita menyadari bahwa identitas kita adalah pelayan. Orang melihat kita adalah pelayan. Kalau kita pelayan, maka kita harus percaya bahwa kita punya tugas tanggung jawab. Dan itu harus dinyatakan. Bukan sekedar bahwa kita menunjukkan dan memamerkan diri kita di depan orang lain. Tetapi, oh tanggung jawab saya di sini. Oh iya, besok saya begini, besok saya persiapan dan sebagainya. Besok saya ibadah. Walaupun di tengah-tengah pandemi, tapi kita juga punya kewajiban. Nah saudaraku, identitas kita bagaimana supaya dilihat orang? Bukan sekedar kata-kata. Ya, dengan segenap hatiku. Tapi yang diperlukan adalah sebuah penyataan dalam bentuk tindakan dan karya yang benar. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah
bagi kami, biar di sana tatamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat. Kita akan mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dalam sikap yang sempurna, masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami, dan ditutup dengan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kini kami diajar oleh firman Tuhan. Iman percaya kami semakin dikuatkan dalam menyongsong dan mempersiapkan diri. Pada 2 minggu ke depan, kami telah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Saat kami menghayati penderitaan Sang Mesias yang sudah datang dalam diri Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja Tuhan. Kami berdoa bagi gerejamu yang hadir dalam dunia ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, banyak gereja yang belum beraktivitas, tetapi jemaatmu menikmatinya dalam ibadah di rumah. Menjadi satu persekutuan yang hidup di tengah-tengah keluarga. Diberkatilah gereja Tuhan dalam menghadapi tantangan berat, yaitu pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, selaku pimpinan GPIB, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, bahkan juga dalam tanggung jawab di tengah-tengah keluarga sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, demikian juga di dalam kehidupan bersama dengan seluruh jemaat GPIB dimanapun berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk karya pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa untuk unit-unit misioner dari Majelis Sinode. Kami berdoa juga Tuhan untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja. Kami berdoa untuk Badan Penasehat Majelis Sinode. Diberkatilah akan gereja Tuhan ini. Kami juga berdoa untuk pegawai kantor Majelis Sinode yang ada. Kami berdoa juga untuk Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan, diberkatilah BP Mupel, diberkatilah juga unit-unit misioner, diberkati juga Badan Pemeriksa Perbendaharaan Mupel, dan juga seluruh jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh warga jemaat GPIB sejahtera di 5 sektor pelayanan, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di hari Minggu ini ya Tuhan, sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Ralph Urban
Skionemen, demikian juga keluarga Ibu Daisy Tumbelaka, sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Hengki Timuli, keluarga Bapak Fernandes Batu, sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Rita Yanti dan keluarga Ibu Rahel Polatu Papilaya, sektor pelayanan 4, keluarga Penatua Hermanto dan keluarga Bapak Joni Kairupan, sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Mervin Pierre Denis Usmani dan keluarga Bapak Paul Leonard Nanlohi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkati Penatua Gultom, Penatua Buce Manusiwa, Ibu Sujatmi Siaan, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, Ibu Lumintu Listiati Mujiono, Ibu Yohana Alaimena, Diaken Agus Sutarwo, Penatua Petrus Suharjono, Ibu Irma Ilsa Laluyan, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Ibu Sudaryanto, Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Duyanti Rosetianingrum Patiata, Bapak Luki Kesaulia, Bapak Andreas Triwibowo dan Ibu Susana. Kami menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami, biarlah mereka semua semakin dikuatkan dan dipulihkan dengan jamahan-Mu yang begitu ajaib. Jemaat-jemaat Tuhan juga kami bersyukur karena mereka sudah menikmati pemulihan. Dan biarlah Tuhan menyempurnakan semua yang sudah mereka nikmati bersama-sama dengan keluarga. Kami berdoa juga ya Bapa di sorga, untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun perkawinan dalam pekan yang berjalan, secara khusus yang pada hari Minggu ini menikmati berkat pertambahan usia. Ibu Tanti Rosanna Sipahutar, Bapak Paulus Setiadi, dan Bapak Erik Ralpatiata. Kami menyerahkan keberadaan sukacita akan saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia di hari Minggu ini, dan diberkatilah setiap syukur yang mereka naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, untuk jemaat-Mu yang hadir di rumah-rumah. Tuhan berkati sukacita mereka beribadah di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang hadir di dalam gedung gereja ini. Diberkatilah tiap pribadi dan keluarga. Bagi kami para presbiter yang bertugas, demikian juga pemandu lagu, pianis, organis, penanggung jawab sound system, penanggung jawab multimedia, juga demikian dengan koster dan keamanan. Kami menyerahkan seluruh fungsi yang ada di dalam peribadahan kami hari Minggu ini. Pegawai kantor gereja, Tuhan berkati di dalam tanggung jawab mereka, dalam karya dan pekerjaan mereka. Demikian juga unit-unit misioner, demikian juga Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Diberkatilah kami semua di dalam pelayanan kami bersama. Kami juga mau berdoa untuk para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Jemaat-Mu yang sudah lanjut usia diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami dan keberadaan kami memasuki minggu-minggu kerja kami ke depan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah pusat kami diberkatilah akan upaya dalam melawan pandemi COVID-19 melalui vaksinasi yang sudah dijalankan. Biarlah seluruh masyarakat boleh menikmati akan vaksin ini, sehingga kami semua benar-benar diberkati oleh Tuhan, bangsa dan negara kami. Dalam menghadapi pandemi COVID ini, kami tetap mengandalkan Tuhan, sebab kami percaya Dialah Mesias, Dialah Allah kami yang hidup, yang senantiasa menghadirkan berkat-Mu yang terindah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan doa kami dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Kepada jemaat juga diberitahukan persembahan dimulai dari sisi sebelah kanan, nanti akan dipandu oleh presbiter yang bertugas mengikuti selanjutnya. Kemudian juga di depan tersedia kotak persembahan khusus untuk bantuan bagi korban bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat, serta bencana banjir di Banjarmasin, Kalimantan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian jemaat Gita Bakti 78 bait 1 dan 4. Yesus Kristus sumber hidup. Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah. Dalam Terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umat-Nya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah. Dalam Terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silahkan duduk. Pokok Warta Minggu 7 Februari 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudari Kristiani Sihombing, putri dari almarhum Bapak Marudut Sihombing, dan Ibu Diaken Ati Narti, warga jemaat GPIB Sejahtera, dengan Saudara Shane Antonis Tiberis, putra dari Bapak David Tonis Tiberis dan Ibu Barbara Elaine Robinson, anggota gereja Hekmonwen Salvation Army. Persiapan pemberkatan perkawinan pada hari tanggal Jumat 12 Februari 2021 pukul 19.30 WIB bertempat di GPIB Sejahtera Jakarta. Mohon kehadiran keluarga dan presbiter sektor pelayanan 5. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari tanggal Sabtu 13 Februari waktu pukul 10 WIB bertempat di GPIB Sejahtera Jakarta. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual melalui channel YouTube GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 10 Februari 2021 pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Penatua Roli R. Siahaya, presbiter yang bertugas sektor pelayanan 2. Rapat PHMJ Panitia HUT dan Natal GPIB Sejahtera. Rapat PHMJ Panitia HUT dan Natal GPIB Sejahtera diadakan pada Kamis 11 Februari 2021 pukul 19 bertempat di GPIB Sejahtera. Mohon kehadiran Panitia HUT dan Natal GPIB Sejahtera. Rapat PHMJ dan BPPJ GPIB Sejahtera pada hari tanggal Minggu 14 Februari pukul 12 bertempat di GPIB Sejahtera. Mohon kehadiran BPPJ GPIB Jemaat Sejahtera. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Ibu Sylvia Pelealu tanggal 31 Januari 2021 di Jakarta. Almarhumah adalah kakak dari Ibu Diaken Nancy AI Pelealu, warga jemaat sektor pelayanan 3. Telah dimakamkan pada tanggal 31 Januari 2021 di TPU Jombang Cipotat. Presbiter dan warga jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 7 Februari sampai dengan 13 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Majelis dan warga jemaat GPB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Demikian pokok warta pada Minggu 7 Februari 2021. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Hari ini kita sudah bersama-sama diperlihatkan siapakah Yesus. Dengan kemuliaannya Dia adalah Mesias. Dan Dia sudah menderita untuk saudara dan saya. Kini sekarang dipercayakanlah saudara dan saya untuk melanjutkan karyanya. Dan kita akan perlihatkan identitas kita sebagai pengikut Kristus yang selalu rendah hati dan siap untuk melayani dan berkorban. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tetap menunjukkan identitas kita di hadapan banyak orang, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh warga jemaat GPB
sejahtera yang hadir dalam gedung gereja dan yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah. Selamat hari Minggu kelima sesudah Epifani. Tuhan Yesus memberkati.